Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dalam banget. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kita semua pikirin. Gimana sebetulnya cara kita percaya sama Tuhan? Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang agamanya sama persis kayak kamu, tapi cara dia ngegambarin Tuhan itu beda banget. Beda total, malah kadang-kadang kayak bertolak belakang. Iya, dalam satu payung keyakinan yang sama, di satu sisi ada seorang sufi yang melihat Tuhan sebagai kesatuan cinta yang melingkupi segalanya. Di sisi lain, ada seorang salafi yang melihatnya sebagai pemberi hukum yang tegas. Ada yang merasa Tuhan itu seperti Bapa yang maha pengasih, tapi ada juga yang melihatnya sebagai hakim yang maha adil dan tanpa kompromi. Kok bisa ya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, jawabannya itu ternyata ada di sebuah jebakan pemikiran, sebuah perangkap filosofis yang sering banget kita nggak sadari udah masuk ke dalamnya. Para filsuf punya istilah keren buat ini, idolatri mental atau penyembahan berhala dalam pikiran. Ini adalah momen di mana kita salah kaprah. Kita menganggap gagasan kita tentang Tuhan, itu ya Tuhan itu sendiri. Padahal kita bukan lagi menyembah realitas ilahi yang sesungguhnya, tapi kita malah menyembah proyeksi ego kita sendiri yang kita kasih label Tuhan. Akar masalahnya tuh di sini. Pikiran kita, otak kita ini terbatas, fana. Sementara realitas Tuhan yang mau kita pahami itu definisinya tak terbatas. Pikiran kita itu cuma sebuah wadah kecil, sedangkan realitas ilahi itu ibarat seluruh samudra. Ya nggak mungkin dong yang terbatas bisa menampung yang tak terbatas secara utuh. Biar gampang, bayangin deh, pemahaman kamu itu sebuah cangkir dan Tuhan itu samudra yang ruasnya tak bertepi. Kamu nggak akan pernah bisa masukin seluruh samudra ke dalam cangkirmu kan? Kamu cuma bisa mencedok sebagian kecil airnya. Dan yang paling penting, air yang kamu cedok itu bentuknya akan selalu mengikuti bentuk cangkirmu. Filsuf Immanuel Kant ngasih kita dua istilah buat ini. Kita, manusia, cuma punya akses ke fenomena, yaitu Tuhan sebagaimana ia terlihat atau terasa di dalam kesadaran kita yang terbatas. Tapi kita nggak punya akses langsung ke nomena, yaitu Tuhan sebagaimana ia ada pada dirinya sendiri, yang asli, yang utuh. Jadi pandangan kita itu selalu subjektif, bukan realitas objektif yang sebenarnya. Oke, jadi kalau kita semua cuma bisa melihat sepotong-sepotong, kenapa potongan yang kita lihat bisa beda banget satu sama lain? Nah, jawabannya ada pada alat yang kita pakai buat melihat itu sendiri. Ludwig Wittgenstein pernah bilang, batas bahasaku adalah batas duniaku. Ini dalam banget artinya. Kata-kata dan konsep yang kita punya di kepala, itulah yang membentuk realitas yang bisa kita pahami. Makna kata Tuhan, cinta atau adil di kepala kita itu sangat dipengaruhi oleh cerita hidup kita, pengalaman kita, dan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Tapi obrolan kita ini bukan cuma soal filsafat yang ngawang-ngawang ya. Menyembah konsep pikiran yang keliru itu punya konsekuensi nyata. Konsekuensi yang bisa sangat-sangat merusak. Kita bisa lihat contoh nyatanya di film My Name is Khan. Di sana, sebuah konsep luhur tentang pengorbanan itu dipelintir habis-habisan. Cerita suci malah dipakai untuk membenarkan kekerasan dan kebencian terhadap orang-orang yang nggak bersalah. Tapi tokoh utamanya, Rizwan, langsung bisa mengidentifikasi kesalahan fatalnya. Dia sadar konsep yang sudah terdistorsi ini bukan lagi datang dari Tuhan. Ini adalah penyimpangan yang justru menjauhkan kita darinya. Itu bukan suara Tuhan, kata Rizwan. Itu adalah suara yang mencoba menyesatkan kita. Dan inilah bahaya terbesarnya. Ketika gambaran di kepala kita tentang Tuhan dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak dan gak bisa diganggu-gugat, gambaran itu bisa berubah menjadi alat pembenaran untuk hal-hal yang paling mengerikan. Konsep kita bisa jadi berhala yang haus akan pengorbanan. Terus solusinya gimana dong? Kalau konsep kita terbatas dan bisa berbahaya, apa ada cara yang lebih baik untuk kita beriman? Tentu ada. Penawarnya atau obatnya adalah kerendahan hati intelektual. Ini adalah sebuah kesadaran penuh bahwa cangkir kita ya cuma cangkir, bukan seluruh samudra. Kita sadar bahwa kebenaran mutlak itu memang ada pada Tuhan, tapi pemahaman kita sebagai manusia akan selalu sebagian, akan selalu parsial. Ada satu analogi terakhir yang menurut saya pas banget buat ngegambarin ini. Coba bayangkan realitas ilahi itu seperti seberkas cahaya putih yang murni. Dan setiap pikiran kita, pikiran saya, pikiran kamu, itu adalah sebuah prisma kaca yang unik. Nah, waktu cahaya putih itu melewati prisma pikiran kita, cahayanya jadi terurai. Kamu mungkin melihat warna merah.
Sementara orang lain dengan prisma pikiran yang berbeda mungkin melihat warna biru. Tapi ingat, baik merah maupun biru itu asalnya dari sumber cahaya putih yang sama. Artinya, melihat warna orang lain itu bukan ancaman buat warna kamu. Justru itu adalah petunjuk baru tentang betapa kayanya sifat asli dari cahaya putih yang menyatukan kita semua. Dan ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau konsep kita tentang Tuhan hanyalah satu warna dari spektrum yang tak terbatas, kira-kira warna indah apa ya yang mungkin dilihat oleh orang lain yang justru bisa melengkapi gambaran kita tentangnya? Terima kasih sudah menyimak pemaparan kali ini.